Kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Roro Dewi selaku moderator yang akan memoderatori acara pembekalan PKPA Angkatan 22 pada tahun 2025 pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Dr. Nurman Sutrisno SHMH selaku pemateri pada siang hari ini. Beliau merupakan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Nurman untuk membaca untuk menjelaskan materi mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara. Kepada Bapak Nurman, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini peserta ini semua sudah pernah bekerja belum? Baru magang ya? Kalau hukum acara tun sudah pernah ya? Kok belum? Kok bisa lulus? Kan sudah ada itu mata kuliah hukum acara tun. Berarti nggak usah belajar lah. Sudah pintar semua ini. Jadi saya bukan ngajar ya, karena saya bukan dosen ya. Jadi kita apa namanya? Refreshing saja ya. Karena ini peradilan tun itu dari awal dari tahun 91 waktu diresmikan itu sampai sekarang itu berubah banyak. Dulu kalau ada orang misalnya ya diberhentikan dari pegawai, ya, itu bisa langsung gugat. Sekarang enggak bisa. Beda-beda sekarang nih. Waduh, mudah-mudahan saya enggak lupa ya. Ini rata-rata lulus tahun berapa? Tahun berapa? Paling paling lama tahun berapa? Sudah ada 5 tahun? Oh sudah lebih. Oh bapak yang di belakang itu ya. Iya. Tapi yang muda-muda pasti baru nih. Memang tun ini agak apa ya? Ilmunya itu tidak terkodifikasi. Jadi hukum materialnya itu di mana-mana. Yang pertanahan di pertanahan, pegawai di kepegawaian, macam-macam. Jadi kita refreshing saja lah. Jadi saya hari ini sekarang jam sampai jam 12 saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya tidak ngajar, refreshing ya. Kemungkinan juga banyak yang lupa saya. Jadi menurut Frederick Julius Stahl, ya, ciri-ciri negara hukum itu ada 4. Ya. Yang pertama itu adanya perlindungan HAM, kemudian yang kedua itu adanya pembagian kekuasaan, ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu. Kemudian adanya pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir adanya peradilan administrasi. Nah, kalau dari 4 ini Indonesia sudah negara hukum belum? Sudah ya? Ya. Kalau sudah kita lanjut. Kemudian, ini hukum acara peradilan tun itu sekarang banyak berubah. Dulu dasarnya cuma Undang-Undang 5 tahun 86. Waktu saya jadi hakim pertama itu tahun 90 saya jadi hakim itu. Jadi saya calon hakim 86 ya. Kemudian tahun 90 diangkat jadi hakim itu masih Undang-Undang 586 ini. Kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang 9 tahun 2004. Kemudian terakhir Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. 3 undang-undang ini
Yang satu itu bukan tidak memberlakukan yang lain, tapi saling numpuk gitu. Jadi tiga undang-undang ini berlaku semua. Yang nggak berlaku cuma yang sudah pernah dihapus. Jadi Undang-Undang 586 itu diperbarui, bukan diganti ya, diperbarui dengan Undang-Undang 9 2004. Kemudian Undang-Undang 9 2004 diperbarui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Itu ada yang karena institusinya berubah. Dulu kan kita hakim itu di bawah Mahkamah Agung dan di bawah Departemen Kehakiman. Kalau sekarang enggak, sekarang di bawah Mahkamah Agung. Nah itu, jadi tiga undang-undang ini berlaku semua ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi kalian kalau mau jadi lawyer yang baik harus hafal itu undang-undang. Dua undang-undang ini, Undang-Undang 586 sampai 51 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Itu di situ harus hafal itu. Dan Undang-Undang 30 itu cuma 89 pasal, sedikit itu. Kemudian Perma ini. Ini Perma ini berlanjut juga, ini hukum acara juga. Perma nomor 2 tahun 2011 itu tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Kemudian Perma nomor 4 tahun 2015 itu pasal 21 Undang dan Perma nomor 2 tahun 2016
objek sengketanya itu bisa langsung dia miliki lagi. Tapi jarang itu sekarang ya. Perkara cepat itu jarang. Biasanya langsung dipakai perkara biasa. Jadi perkara cepat itu nggak pakai persiapan, langsung itu. Ya. Nah, kalau yang pasal 62 itu dibenarkan bahwa dismissal proses ketua pengadilan itu nggak benar, langsung itu acara biasa. Acara biasa ini melalui pasal 63 ya. Jadi ada apa namanya? Persidangan persiapan. Jadi sebelum acara sidang dimulai, acara sidang biasa itu ada namanya pemeriksaan persiapan. Itu majelisnya belum pakai toga. Jadi di situ majelis wajib memperbaiki gugatan, memperbaiki surat kuasa, dan isi dari gugatan itu diperbaiki. Itu kalau diperbaiki perlu waktu 30 hari. Jadi kalau dalam waktu 30 hari penggugat tidak bisa memperbaiki, dinyatakan NO, tidak dapat diterima. Ya. Tapi kalau dia sudah bisa memperbaiki, langsung pembacaan gugatan, dan seterusnya. Kemudian hukum acara sederhana atau KIP, Komisi Informasi Publik, yang diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008, Junto Permen nomor 2 tahun 2011. Ini juga hukum acaranya berbeda, beda dengan hukum acara perkara biasa. Ya. Ini pun banding nggak ada, langsung kasasi nih kalau nggak salah. Kemudian acara gugatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ini juga hukum acaranya berbeda. Ini juga langsung kasasi ini. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015, Junto Perma Nomor 2 tahun 2016. Kemudian yang 6 itu acara permohonan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Junto Perma Nomor 4 tahun 2015. Ini untuk pejabat. Jadi pejabat itu bisa mengajukan permohonan untuk apakah yang dia lakukan, misalnya dari Januari sampai Desember, dia pengen yakin bahwa yang dia lakukan itu benar untuk pejabat ini, dia mengajukan ini, pasal 21 itu. Tapi ini pernah terjadi di Medan, waktu saya hakim tinggi di Medan, tahun 2015 kalau nggak salah itu. Yang akhirnya ada TOT itu. Ini yang nakal ini paniteranya waktu itu. Itu yang membuat akhirnya ditangkap semua. Padahal ketua majelisnya itu adik kelas saya itu. Dia nelpon saya aja enggak pernah, apalagi nelpon pengacara. Tapi karena anak buahnya ini yang kena, dia kena juga itu. Kasihan itu. Jadi ya itulah, jadi hakim itu berat. Selalu diganggu dengan yang begitu-begitu. Padahal anak itu namanya Tirsupeni itu anak baik itu. Nelpon saya aja temannya nggak pernah. Apalagi nelpon orang. Ketua pengadilan Tun Medan itu. Saya waktu itu hakim tinggi. Waduh, kasihan. Berhentikan akhirnya. Kemudian acara pilkada. Acara pilkada ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Itu di dalam pasal 153 dan 154 itu dasar hukumnya. Itu kalau seseorang yang sudah ditentukan oleh KPU sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, waktu pemeriksaan sementara, kemudian di acara apa itu penetapan tetapnya dia tidak masuk, maka dia keberatan ke Bawaslu. Apabila Bawaslu masih setuju dengan KPU, maka dia ngajukan ke PT di tempat wilayah
KPU itu digugat. Jadi kalau dia di Surabaya, ya di PT Surabaya. Dan itu ke PT ya, pilkada itu ke PT, bukan ke Petun. Kemudian acara proses pemilu, ini yang di Petun, yang tadi saya sebutkan di depan tadi. Ini banyaknya hukum acara di Peratun itu seperti ini. Kalau di pidana kan satu aja, perdata juga satu aja. Ini banyak, sampai 9. Kemudian acara sidang peninjauan kembali, khusus dengan alasan adanya novum. Ini juga di tingkat pertama. Ya. Oke, lanjut. Nah ini, karakteristik hukum acara di peradilan tata usaha negara. Ada 10 hal ya. Yang pertama, hakim bersifat aktif. Dominus litis ya. Jadi dalam pembuktian bukan hanya para pihak yang mengajukan, tapi hakim juga bisa minta itu. Jadi kalau misalnya ada SK yang belum ada, yang dijadikan permasalahan, hakim bisa minta itu. Itu bedanya. Jadi prosesnya itu seperti perdata, tetapi hukumnya material. Itu. Jadi kalau misalnya ada bukti yang kurang, hakim bisa minta baik kepada penggugat maupun kepada tergugat. Kemudian pembuktian bebas terbatas, free bewish, itu artinya seperti yang ini, yang nomor 1 itu. Jadi hakim bisa meminta kalau bukti itu kurang. Dan kalau para pihak itu enggak, kalau itu misalnya bukti itu ada di tergugat dan tergugat tidak bisa membuktikan, jadi catatan itu. Kemudian yang ketiga, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan asas praduga reh matek. Jadi objek sengketa di Pratun itu bisa ditunda. Tapi dengan adanya gugatan bukan berarti terus harus ditunda. Tapi kalau hakim menentukan itu harus ditunda, ya ditunda atau skorsing, ya diskorsing. Jadi kalau enggak ditunda, kalau misalnya keputusan itu bisa dijalankan oleh tergugat, maka penggugat menjadi rugi. Misalnya dia diberhentikan dari jabatan misalnya. Kalau dia minta ditunda, itu jangan sampai SK-nya itu ditempati orang lain, objeknya itu. Tapi kalau nggak minta ditunda bisa itu tergugat menempatkan orang lain di jabatan itu. Itu fungsi dari pelaksanaan keputusan yang diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 586. Kemudian yang keempat, no interest, no action. Itu artinya kalau tidak punya kepentingan, nggak bisa gugat. Ya. Jadi harus ada kepentingan orang gugat di peradilan tata negara itu. Malah ada di Perancis kalau nggak salah. Kalau dia misalnya tidak punya kepentingan tergugat, bisa didenda itu. Jadi no interest, no action. Tanpa ada kepentingan, dia tidak bisa menggugat. Kemudian yang kelima, putusan tidak boleh ultra petita. Jadi tidak boleh putusan dari pengadilan itu melebihi dari yang diminta oleh penggugat. Ya. Jadi hakim juga tidak boleh sembarangan ngasih yang tidak diminta oleh penggugat. Tetapi apabila itu reformatio impetus, itu boleh. Misalnya gini, misalnya dia dituduh melakukan, misalnya anu aja dulu ada opal namanya, operasi operasi listrik gitu loh, opal. Misalnya di opal itu
dia kurang bayar 500.000. Nah, menurut penggugat, harusnya saya nggak sekian misalnya, harusnya cuma 300. Tetapi di pemeriksaan, tergugat menunjukkan bukti-bukti yang lain misalnya. Oh, ternyata dia lebih dari 500.000, 1 juta misalnya. Nah, itu hakim boleh melebihi dari yang dia gugat itu. Jadi harusnya dia bayarnya bukan 500.000, tapi 1 juta misalnya. Terus pajak misalnya, di pajak dia harusnya bayar pajaknya itu kurang bayar pajak 500 juta misalnya. Tetapi dalam pemeriksaan hakim menemukan bahwa oh enggak ini, dia enggak 500 juta ini, 1 miliar misalnya. Nah itu, jadi malah merugikan dia sebenarnya. Nah itu diperbolehkan kalau di dalam peradilan tata negara. Kemudian yang keenam, putusan pengadilan bersifat erga omnes. Tahu ya? Nah, apa artinya? Berlaku umum. Erga omnes itu berlaku umum. Jadi misalnya dia bukan sebagai tergugat, tetapi penggugat itu ada hubungannya dengan jabatan dia, maka dia juga harus patuh. Jadi kalau dia itu pihak yang menyelenggarakan pembayaran gaji, walaupun dia bukan tergugat, dia harus patuh membayar gajinya itu. Jadi berlaku umum itu berlaku untuk semua. Jadi bukan hanya pada penggugat dan tergugat saja. Kemudian yang ketujuh, terdapat dismissal proses dan pemeriksaan persiapan. Ini di tempat lain nggak ada, yang ada cuma di TUN. Jadi perkara masuk, dilakukan dismissal proses. Apakah dia lolos dismissal atau enggak? Kalau tidak lolos, dia melakukan perlawanan yang perkaranya singkat itu. Tetapi kalau dia misalnya lolos, maka dilakukan namanya pemeriksaan persiapan. Pasal 63 itu. Jadi sebelum sidang ada namanya pemeriksaan persiapan untuk diperbaiki gugatan dan sebagainya. Kemudian 8, di dalam peradilan tata negara tidak dikenal gugatan rekonvensi. Ini di perdata ya rekonvensi. Kalau di TUN nggak ada itu. Apa artinya rekonvensi? Nah, gugat balik itu nggak boleh di TUN nggak ada. Jadi tergugat itu ya jadi tergugat saja, nggak bisa dia di dalam jawabannya itu terus minta lagi untuk gugat balik. Jadi nggak mungkin, nggak dikenal di dalam peraturan. Kemudian tidak dikenal putusan perstek ya, tanpa hadirnya pihak terus diputus langsung nggak bisa. Di TUN itu ditunggu dulu sampai atasan itu disurati oleh majelis hakim untuk menjawab. Apabila ya disurati dan dia tidak menjawab, ditunggu sampai 2 bulan. Kalau 2 bulan tidak ada beritanya, dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat. Sampai pembuktian, sampai kesimpulan baru diputus. Jadi tidak bisa perstek. Ya. Dan yang terakhir tidak kenal derden perset. Derden perset itu perlawanan terhadap putusan. Jadi pihak ketiga itu melakukan perlawanan terhadap putusan hakim. Nah itu di dalam peradilan itu nggak boleh itu. Karena di pasal 118 Undang-Undang 586 itu sudah dihapus. Ya. Jadi tidak dikenal itu. Lanjut. Nah, sekarang ini ada sengketa. Ini sengketa di peradilan tata negara itu ada sengketa bersifat umum dan khusus. Ya. Yang umum itu di pengadilan tata usaha negara itu ada yang objeknya itu katun, keputusan tun, kemudian OOD, on reh matter overhead Dutch. Jadi yang diatur dalam Perma 2 2019 tadi. Jadi tindakan ya. Kemudian yang khusus itu ada di Petun, ada di Mahkamah Agung, ada di PT Tun. Kalau yang di Petun itu seperti tadi tuh, pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-Undang nomor berapa tadi itu? 11 ya.
Undang nomor 2 ya, 2 2016. Kemudian penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam pasal 17 sampai 21 itu, antara dua itu. Kemudian KIP, Komisi Informasi Publik. Kemudian proses pemilu. Jadi ini yang ada di Petun, ya. Kemudian yang di Mahkamah Agung ada PK Pajak. Jadi di peradilan pajak itu kalau para pihak tidak sependapat dengan putusannya, maka dia mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Itu perkaranya banyak gitu. Ada 16.000 setahun. Jadi ditun yang banyak dari pajak ini. Padahal itu cuma di Jakarta itu. Adanya di Jakarta aja. Kemudian HUM, hak uji material itu hak uji undang apa namanya keputusan atau peraturan di bawah undang-undang ya. Kalau di atas undang-undang kan undang-undang dasar. Nah, itu di MK ya. Kemudian hak uji pendapat. Nah, ini saya juga belum pernah lihat itu. Itu di Mahkamah Agung. Itu dilakukan oleh Dewan itu, DPR ya. Kalau misalnya ada wali kota, gubernur atau bupati diberhenti di apa diimpis ya, itu kan diimpis itu bisa mengajukan Dewan itu ke Mahkamah Agung. Kemudian PAP, pelanggaran administrasi pemerintahan. Ini juga saya juga belum pernah tahu seperti apa itu. Itu biasanya juga itu. Misalnya di pilkada itu ada sesuatu yang membuat adanya pelanggaran administrasi pemerintahan. Nah, itu ngajukan permohonannya ke Mahkamah Agung. Sedangkan di PT Tun itu adanya pilkada dan pegawai yang dipecat seluruh Indonesia itu. Jadi ada dua tuh yang di PT Tun. Jadi pilkada dan BPASN. Dan ada lagi yang PNBP itu juga di PT Tun, tapi di Jakarta. Tapi yang khusus untuk yang di PT Tun seluruh Indonesia ini dua ini, pilkada dan mengenai pegawai yang dipecat seluruh Indonesia tadi dan dia keberatan ke BPASN, kalau masih keberatan ya ke PT Tun. Kita lanjut. Subjek atau penggugat atau pemohon. Menurut Undang-Undang Peratun dan UAP, orang dan badan hukum perdata itu diatur dalam pasal 53(1). Ya. Kemudian badan dan pejabat untuk menguji ada tidaknya penyalahgunaan wewenang tadi di pasal 21 Undang-Undang 586. Kalau menurut jurisprudensi, penggugat itu LSM yang sesuai ADART-nya sudah melaksanakan kegiatan selama 1 tahun. Contoh, walhi, mengenai lingkungan hidup, itu juga bisa jadi penggugat. Kemudian badan hukum publik untuk mempertahankan hak keperdataan. Misalnya wali kota Surabaya, ada tanahnya yang disertifikatkan oleh orang atau badan hukum perdata. Dia bisa jadi penggugat itu. Walaupun dia sebagai badan hukum publik. Ya, lanjut. Sekarang objek sengketa yang berupa katun ya. Dulu diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun. Kemudian adanya Undang-Undang AP itu ditambah lagi dalam pasal 87 ya. Jadi kalau dulu cuma penetapan tertulis, kemudian penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Sekarang itu yang berlaku. Jadi katun dan tindakan faktual. Kalau dulu pasal 1 angka 9 dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, sekarang keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
tapi yang melaksanakan fungsi pemerintahan ya. Kalau dulu itu berisi tindakan hukum saja, sekarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. D. Berdasarkan peraturan undang-undangan, kalau sekarang peraturan undangan tentang AUPB. Kemudian bersifat konkret individual final, sekarang bersifat final dalam arti lebih luas. Jadi lebih luas lah sekarang ya. Kemudian menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata, kalau sekarang keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Potensi ya, berpotensi menimbulkan akibat hukum atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Jadi sekarang masih lebih luas. Lanjut. Nah ini, gugatan OOD ya. Dulu ini kan jadi kewenangan perdata ini, OOD ini. Sekarang sudah masuk ke TUN. Dengan adanya pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Kalau di OOD itu objek sengketanya tindakan pemerintah, tapi dimungkinkan kumulasi gugatan antara tindakan dan katun asal merupakan satu rangkaian. Jadi kalau misalnya wali kota itu memerintahkan seseorang untuk eh, membongkar misalnya, perintah membongkar gedung karena tidak punya IMB. Nah, kalau di situ Satpol PP juga membongkar, nah itu dua-duanya bisa digugat. Kalau zaman dulu cuman sengketanya katun saja. Ya. Kemudian formalitas gugatannya itu kewenangan petun, ya. Kepentingan menggugat yang dirugikan, ada kepentingan gugat yang dirugikan. Jadi kalau misalnya tanahnya bangunannya mau dibongkar kan rugi dia. Kemudian upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan jangan lebih dari 90 hari. Sama di hukum acara biasa itu ada kepentingan yang dirugikan, upaya administrasi dan tenggang waktu pengajuan gugatan. Kemudian petitumnya di dalam tindakan pemerintahan itu mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan batal atau tidak sah tindakan pemerintah dan atau merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian mewajibkan tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan atau menghentikan tindakan, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi, menghukum tergugat untuk merehabilitasi serta membayar biaya perkara. Ini kalau dalam tindakan ya. Dalam katun yang diatur dalam pasal 97 umum itu mengabulkan gugatan, menyatakan batal objek sengketa, mewajibkan tergugat untuk mencabut, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Cuman itu aja ya. Kemudian alat ujinya kalau di dalam OOD itu undang-undang AUPB, tetapi ditambah adanya kerugian penggugat, kesalahan pejabat pemerintahan dan hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan. Jadi ini OOD ya. Kalau alat uji di Katun cuma undang-undang AUPB. Kemudian ganti rugi itu tidak hanya terbatas pada PP 343 tahun 91. Kalau di Katun itu ganti rugi hanya diatur dalam PP 43 tahun 91. Itu cuma 5 juta tertinggi. Tapi kalau dalam OOD ini nanti ada ahli itu ya, saksi ahli itu yang menentukan nanti bahwa ini kerugiannya sekian. Dari mana? Dari ini gitu. Dan hakim bisa memanggil bukan hanya satu ahli itu. Jadi pertimbangan itu bisa mungkin 2 atau 3 supaya yakin bahwa kerugian yang dirugikan oleh tergugat itu benar-benar segitu. Jadi dalam OED itu penggugat kalau misalnya rumahnya dibongkar misalnya,
dia menunjuk orang yang bisa menghitung kerugian dia. Kalau dia menang, itu harus mengembalikan itu. Hakim juga mendasarkan pada orang yang bisa menghitung kerugian itu. Tetapi kalau dalam katun, itu nggak bisa. Diatur dalam PP 43 itu cuma 5 juta saja. Sebesar yang dia benar-benar dirugikan. Dan itu maksimal 5 juta. Oke, lanjut. Nah, sekarang subjek. Yang pertama tadi penggugat, sekarang tergugat. Badan atau organ pemerintah. Ya ini badan atau organ pemerintah ya. Bisa itu apa namanya? Lembaga lembaga atau badan ya. Kemudian kalau pejabat tun itu yang fungsinya menjalankan urusan pemerintah ya. Kalau dia membuat undang-undang nggak bisa. Contoh, kalau rektor universitas swasta, misalnya rektor Wijaya Kusuma, itu bisa digugat ya sebagai tergugat. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian tenggang waktu mengajukan gugatan. Ini pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86. Itu tidak boleh lebih dari 90 hari. Bagi pihak yang dituju SK, itu 90 hari kalender sejak diterima atau diumumkannya SK. Kalau dia misalnya diberhentikan hari ini, tetapi SK-nya tidak diberikan hari ini, ya kapan SK-nya diberikan. Kalau bagi pihak ketiga, misalnya tanah Bapak Ibu itu disertifikatkan orang. Tahunya kapan? Walaupun sertifikat itu misalnya tahun 2020, tetapi baru tahu sekarang, dihitungnya mulai sekarang. Dan itu harus ada bukti, ya. Jadi 90 hari kalender sejak diketahui dan merasa dirugikan. Itu jadi satu tuh, diketahui dan merasa dirugikan itu jadi satu, nggak boleh dipisah. Jadi kalau misalnya kalau sertifikat itu 2020, tahunnya baru sekarang ya dihitung mulai dari sekarang. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini upaya administratif. Zaman dulu nggak ada ini, upaya administratif ini. Dengan berlakunya Undang-Undang 30 tahun 2014, ini ada undang-undangnya ini. Jadi saudara harus punya ini ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi Undang-Undang 30 tahun 2014. Itu cuma 89 pasal. Diatur dalam pasal 75 sampai 79 atau 78 itu. Ya, 75 sampai 78. Jadi upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administrasi. Jadi kalau yang diatur itu dua-duanya maka harus sampai banding administrasi. Jangan cuma upaya keberatan saja. Jadi kalau upaya keberatan di wali kota itu ditolak, maka saudara banding ke gubernur. Kalau memang diatur seperti itu. Kemudian secara umum keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan. Jadi kalau sertifikat ya ke BPN. Kalau di BPN ditolak, maka dia harus ke mana? Di atasnya BPN apa? Ya, Kanwil BPN. Apabila diadukan seperti itu, tapi kalau tentukan lain beda lagi ya. Kemudian dalam sengketa atun umum, sebelum mengajukan gugatan, penggugat wajib menempuh upaya administrasi
yang tersedia dalam tenggang waktu 21 hari kerja sejak tindakan dilakukan atau keputusan diterbitkan. Tapi sekarang ini walaupun saudara melakukan upaya administrasi itu lebih dari 21 hari, asal jangan lebih 90 hari sejak mengetahui objek masih diterima. Jadi kalau saudara mengetahui objek itu hari ini, maka dihitung sejak hari ini sampai 90 hari itu, walaupun saudara melakukan upaya administrasinya telat, itu enggak apa-apa. Yang penting jangan lebih dari 90 hari. Tolong itu diperhatikan. Karena itu modal saudara untuk membela klien saudara. Ya. Oke, lanjut. Prosedur mengajukan gugatan. Jadi kalau saudara sudah melakukan upaya administrasi, maka pada prinsipnya gugatan didaftar di kepanitraan atau di petun yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Itu otomatis ya, itu pasal 54 Undang-Undang 586 di tempat tergugat. Kemudian gugatan dapat didaftarkan secara manual dan melalui e-court. Sekarang kalau di petun semua melalui e-court ya. Jadi kalau sudah sebagai pengacara sudah terdaftar, akun saudara, nggak usah datang ke kantor pun bisa. Di rumah aja bisa mendaftar itu. Jadi gugatan dapat didaftarkan secara manual dan melalui e-court. Untuk advokat, hanya advokat terdaftar yang dapat menggunakan e-court dengan mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran gugatan di dalam aplikasi e-court dengan mengupload dokumen-dokumen dan melakukan pembayaran virtual. Jadi sekarang itu kalau di Petun semua pakai e-courtnya, sudah 100%. Justru yang perdata yang belum. Kemudian jika pendaftaran gugatan secara manual, maka penggugat membayar biaya panjar perkara di bank dan menunjukkan bukti store-nya. Kalau misalnya bukan pengacara, datang aja ke kantor untuk mendaftarkan gugatan, kemudian nanti disuruh bayar ke bank. Itu pun nanti diajari dengan e-court. Ya. Kemudian salinan gugatan sekurang-kurangnya dibuat rangkap 7. Gugatannya rangkap 7 ya. Dengan melampirkan SK yang digugat jika ada. Kalau tidak ada nanti hakim yang akan meminta kepada tergugat. Jadi rangkap 7. Kemudian jika menggunakan kuasa hukum, dilampiri juga dengan surat kuasa, fotokopi kartu advokat, dan berita acara sumpah. Itu jangan sampai lupa. Itu di dalam tas saudara itu nggak boleh kurang itu. Fotokopi surat kuasa, fotokopi surat kuasa, fotokopi kartu advokat, dan berita acara sumpah. Itu melekat, harus dibawa terus. Kemudian setelah mendapat nomor perkara, kalau saudara sudah mendapat nomor perkara, oleh panitera dilakukan penelitian administrasi dan akan diajukan kepada ketua pengadilan untuk dilakukan dismissal proses. Itu prosesnya ya. Jadi kalau sudah lengkap, sudah dibayar, sudah dapat nomor, nah di situ akan dilakukan dismissal proses. Apakah gugatan itu bisa dilanjutkan atau enggak? Kalau di situ kena dismissal proses, saudara bisa mengajukan perlawanan dengan acara singkat ya. Cara singkat, kalau lolos langsung beracara dengan acara biasa. Lanjut.
Nah, ini surat kuasa, contoh surat kuasa. Jadi nanti saudara kalau bikin surat kuasa ya seperti ini. Yang bertanda tangan di bawah ini nama si A. Ini pemberi kuasa ya, pertama itu warga Indonesia, tempat tinggal di mana, kemudian pekerjaan, selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memilih domisili hukum di tempat kuasanya dengan memberikan kuasa kepada saudara. Jadi ini berkeluarga negara Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat kantor di mana, email, nah, harus ada email. Ya, oh ya, silakan. Pokoknya kalau ada yang perlu keluar, langsung saja. Ya. Hmm. Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Negara Jakarta misalnya terhadap, nah itu objek sengketanya. Objek sengketanya apa? Kalau objek sengketa sertifikat, tulis saja sertifikat nomor berapa. Kalau itu pemberhentian pegawai ya surat keputusan wali kota mana atau gubernur mana yang berkedudukan di Surabaya, Jakarta, atau Semarang sebagai tergugat. Dengan objek sengketa berupa surat keputusan ini tadi wali kota, bupati, atau gubernur, atau BPN, nomor berapa, tanggal berapa, tentang apa. Yang di bawah ini isi dari surat kuasa. Dalam hal ini penerima kuasa dikuasakan oleh pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan, mencabut gugatan, menghadiri proses dismissal. Jadi disebut semua. Kalau saudara nggak sebut, terus misalnya di sini ada mau mencabut gugatan, tapi saudara nggak menyebutkan di situ, saudara nggak bisa mau mencabut gugatan di perintah tapi nggak dimasukkan dalam surat kuasa, nggak bisa. Jadi harus dimasukkan semua. Contoh aja ini nanti, jadi kalau saudara nanti membuat surat kuasa, ini aja contohnya. Menerima jawaban, mengajukan replik, menerima duplik, mengajukan dan menolak bukti-bukti surat, ya, sebut semuanya. Setelah itu pemberi kuasa bertanda tangan dengan metre. Sekarang berapa meternya? 10.000. Paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, ini isi gugatan. Setelah saudara menerima surat kuasa, membuat gugatan, ini isinya. Yang pertama, identitas para pihak beserta kuasanya. Identitas dulu, identitas para pihak dulu. Jadi disebut gugatan itu yang memberi kuasa dulu. Baru saudara di bawahnya. Jangan kebalik. Kalau kebalik, saudara akan disuruh memperbaiki itu. Jadi identitas para pihak itu para pihak dulu baru kuasa. Kemudian objek sengketa. Habis para pihak baru menyambutkan objek sengketa yang menyampaikan gugatan di sini adalah apa itu? Kalau itu pemberhentian ya pemberhentian, kalau itu sertifikat sertifikat dan ditulis di situ semua. Kemudian saudara menjelaskan bahwa objek sengketa itu menjadi kewenangan petun. Kalau itu pilkada bukan menjadi kewenangan petun, ya. Kemudian kepentingan penggugat legal standing.
Tadi kan ada tuh no interest, no action. Jadi harus ada kepentingan. Jadi kalau dia kepentingannya apa? Kalau misalnya itu diberhentikan ya dia rugi dengan diberhentikan itu. Maka dia punya kepentingan. Kemudian upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan itu jangan lebih dari 90 hari sejak mengetahui objek sengketa. Kalau untuk yang dituju sejak dia diberikan, kalau sebagai pihak ketiga sejak mengetahui dan merasa dirugikan. Setelah upaya administratif dan tenggang waktu itu lewat, nah, yang terakhir posita atau fundamentum effendi. Fundamentum petendi itu kronologis terbitnya objek sengketa dan alasan gugatan. Jadi saudara menceritakan bagaimana terbitnya objek sengketa itu. Jadi saudara menceritakan mulai kalau itu mengenai sertifikat, saudara bercerita bahwa saya itu memiliki tanah ini. Tahu-tahu pada tanggal sekian telah terbit sertifikat ini. Karena terbitnya sertifikat itu akan merugikan saya sebagai pemilik lahan. Karena tidak bisa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat. Kemudian terakhir petitum ya yang saudara minta itu. Kalau di pasal 97 ya jelas itu mengabulkan, menyatakan batal, ya. Kemudian meminta tergugat untuk mencabut dan menghukum tergugat. Kalau mengenai tindakan ditambah tadi itu menyatakan batal tindakan atau merentahkan tindakan atau memerintahkan tidak bertindak, membayar ganti rugi dan bayar ongkos perkara. Saya rasa karena saudara sudah pernah menerima hukum acara Pratun sudah jelas itu. Nah ini sekarang ganti dismissal proses. Ini wewenang ketua pengadilan untuk menyatakan gugatan tidak terima atau dalam hal gugatan. Yang pertama itu nyata-nyata bukan kewenangan petun. Jadi kalau saudara menggugat pemberhentian seorang tentara ke petun itu akan didismisal karena bukan menjadi kewenangan petun. Kemudian diajukan sudah lewat waktu atau belum waktunya. Kalau saudara belum melakukan upaya administratif, nah itu belum waktunya. Kalau itu saudara mengetahui sudah lebih dari 90 hari, sudah lewat. Saudara nggak bisa menggugat. Kemudian apa yang dituntut sudah terpenuhi. Misalnya, saudara, misalnya ini ada seorang diberhentikan. Tetapi oleh wali kota atau gubernur atau bupati, dibatalkan itu pemberhentiannya. Pada saat pemberian persiapan, tergugat ngomong, lo ini sudah batalkan kok. Nah itu akan didismisal kalau memang terjadi seperti itu. Terus tidak dasar pada alasan yang layak. Ya. Di dalam gugatan itu nulis tapi nggak jelas. Dasar hukumnya tidak benar. Itu akan didismisal. Kemudian syarat-syarat gugatan sesuai pasal 50-an tidak terpenuhi. Misalnya sebagai penggugat itu di mana dia alamatnya, pekerjaannya apa, kemudian apa namanya nggak jelas lah identitasnya itu. Pasal 56 itu identitasnya. Kemudian belum menempuh upaya administratif. Nah, sekarang kalau nggak ada upaya administratif, ditolak itu. Di dis ya, saudara disuruh melakukan upaya administratif dulu. Jadi itu syarat untuk proses dismissal. Kalau saudara dalam rangka ini dilakukan dismissal misalnya, terus saudara melawan dengan acara
singkat tadi, kalau saudara dibenarkan, maka sidang itu akan dilanjutkan. Dan biasanya kalau di Petun itu, hakim yang memeriksa dismissal itu, itulah hakimnya yang memeriksa. Karena dia yang menyatakan bahwa ini benar. Nah, akan dilakukan pemeriksaan persiapan, akan diperbaiki gugatan sesuai pasal 63 Undang-Undang 586. Ya, lanjut. Nah, ini contoh yang perkara yang dinyatakan tidak lolos proses dismissal. Sengketa tata usaha militer. Kalau gugatnya ditun, didismissal itu. Kemudian sengketa pilkada, itu di PT, ya, bukan di Petun. Kemudian sengketa pajak, itu di peradilan pajak. Kemudian SK yang dikeluarkan berdasarkan KUHP atau KUHAP, ya, itu juga akan didismissal. Kemudian surat keputusan yang dijalankan pada hak prerogatif presiden, nggak bisa digugat itu, ya. Kemudian penggugat belum menempuh upaya administratif. Yang terakhir itu yang menjadi pokok itu. Jadi saudara harus ingat itu, kalau upaya administratif belum dilakukan, jangan langsung menggugat, akan didismissal proses. Paham ya? Baik, lanjut. Pemeriksaan persiapan dalam acara biasa. Jadi kalau saudara tadi lolos dismissal proses, akan dilanjutkan pertama itu sidang pemeriksaan persiapan. Hakim yang meriksa itu, majelis itu bisa juga tidak 3 orang, 1 orang pun boleh. Kalau 2 orangnya ini berhalangan, sama itu. Jadi kalau saudara sudah proses dismissal itu lewat, lolos, maka saudara akan dipanggil untuk melakukan acara pemeriksaan persiapan yang diatur dalam pasal 63 Undang-Undang 586. Jadi ini belum pemeriksaan pokok sengketa, baru persiapan. Dari saudara-saudara ini ada yang sudah magang di kantor pengacara ya? Pernah diajak kalau dalam sidang? Sudah ya? Hmm. Kemudian untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Jadi kronologisnya harus jelas, kemudian yang diatur dalam undang-undang yang jelas, harus jelas semua. Hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Jadi dalam pemeriksaan persiapan itu saudara punya waktu 30 hari. Biasanya sih hakim menunda satu minggu sampai 4 kali. Kalau 2 kali sudah cukup, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pembacaan gugatan. Kemudian hakim akan memberi saran perbaikan terhadap surat kuasa. Jadi kalau surat kuasanya belum lengkap, isinya diperintahkan untuk memperbaiki. Kemudian hakim juga dapat meminta penjelasan dari tergugat. Jadi ditanya juga tergugat itu. Biasanya disuruh memberikan kronologis supaya hakim lebih mengerti apa permasalahannya. Kenapa dilakukan pemeriksaan persiapan? Ada yang bisa jawab? Kenapa di peradilan administrasi itu ada pemeriksaan persiapan?
Karena di peradilan tun itu antara penggugat dan tergugat itu tidak sama kedudukannya. Penggugat sebagai warga biasa, sedangkan mereka kan pejabat. Nah, itu dalam peradilan tun dibantu oleh hakim untuk disamakan. Kalau misalnya penggugat belum dapat objek sengketa, majelis meminta itu kepada tergugat supaya memberikan objek sengketanya. Kan ada itu, penggugat menggugat tapi belum punya objek sengketa karena disembunyiin sama tergugat. Nah itu hakim yang meminta supaya memberikan pada sidang selanjutnya. Itulah maka ada pemeriksaan persiapan karena kedudukannya nggak sama antara penggugat dan tergugat. Yang satu sebagai warga masyarakat, yang satu pejabat, yang satu bupati, yang satu masyarakat biasa, kan tidak sama itu. Nah, yang punya objek itu tergugat. Kalau penggugat belum dapat, dimintakan oleh hakim. Jadi di dalam pemeriksaan persiapan itu manfaatkan, benar-benar manfaatkan, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Kalau tidak mendapatkan surat, minta di situ, minta tolong hakim. Kalau nggak diminta, hakim kan nggak tahu sudah dapat atau belum. Ya, lanjut. Nah, ini skorsing ini, penundaan surat keputusan. Jadi pengajuan gugatan pada prinsipnya tidak menunda dilaksananya katun pada prinsipnya ya. Tapi kalau penggugat biasanya meminta itu penundaan itu supaya tidak dilaksanakannya keputusan tun itu. Kemudian penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan katun selama pemeriksaan sampai dengan putusan pengadilan BHT. Kemudian permohonan penundaan dikabulkan jika ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika katun yang digugat tetap dilaksanakan. Ini waktu saya jadi hakim di Jakarta pernah itu yang menjadi objek itu di Batam, pelabuhan di Batam. Nah, untuk mengajukan penundaan ya yang mengongkos itu penggugat membawa hakim ke sana. Bayangin itu pesawatnya sudah berapa itu, belum tidurnya. Itu saya tanya, kenapa saudara minta penundaan? Ini kantor pelabuhan belum dibangun, Pak. Menurut tergugat sudah mulai pemerintahan dibangun, Pak. Nah, kita kan tidak tahu yang benar yang mana. Akhirnya saya kabulkan itu. Hakim Jakarta melakukan apa namanya sidang di Batam untuk penundaan. Jadi saya ke sana ngelihat itu. Ternyata belum, baru ada barang aja, belum dibangun. Jadi harus difoto. Nah, akhirnya saya tunda itu karena memang belum dibangun supaya tidak dibangun. Itu. Jadi saya pernah dari Jakarta sampai ke Batam untuk melakukan penundaan. Dan itu kalau sampai dibangun, kalau misalnya penggugat itu menang, rugi itu kalau sudah dibangun. Kemudian permohonan tidak dikabulkan jika ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya katun tersebut. Jadi kalau untuk kepentingan umum ya harus dibangun. Soal nanti apa namanya, misalnya penggugat menang ya yang rugi tergugat itu nanti. Kalau dia harus membangun. Ya, lanjut. Intervensi. Ini diatur dalam pasal 83 ya, Undang-Undang 586.
Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dalam salah satu pihak yang bersengketa. Ini biasanya kalau pihak ketiga ini, kalau misalnya hakim memeriksa, hakim yang berprakarsa. Jadi pihak ketiga itu harus ada. Karena Deden Verset itu nggak ada di dalam TUN. Jadi pihak ketiga harus ada. Supaya dia kalau misalnya dirugikan bisa mengajukan banding. Kalau dia bukan pihak kan nggak bisa banding. Kemudian masuknya para pihak bisa inisiatif sendiri, ditarik para pihak atau inisiatif hakim. Biasanya hakim itu. Kalau dalam TUN itu hakim yang inisiatif. Siapa pihak ketiga itu. Karena kalau dia tidak masuk, dirugikan itu. Dia tidak bisa melakukan upaya hukum. Kemudian permohonan banding terhadap putusan selah. Jadi putusan untuk masuk sebagai pihak ketiga itu kalau ditolak, bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa. Jadi dia juga banding tetapi di dalam putusan terakhir. Ya. Jadi kalau dalam putusan selah itu dia ditolak, misalnya saya sebagai pihak, tetapi kalau hakim menyatakan dia sebagai bukan sebagai pihak, bandingnya itu bersama-sama dengan bandingnya pokok perkara. Ya, lanjut. Nah, sekarang bukti. Alat bukti di petun itu adalah surat atau tulisan, kemudian keterangan ahli, kemudian keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, dan bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi HP itu bisa jadi alat bukti. Kemudian laptop itu bisa juga jadi alat bukti. Kalau keterangan ahli itu tidak mengikat hakim, ya. Kalau hakim merasa itu keterangannya itu terlalu memihak, saya biasanya kalau ahli itu lebih dari satu. Kalau satu menyatakan A, terus saya ikut A, kalau aturannya itu B, masa saya nggak percaya itu. Jadi sesuaikan dengan aturan. Kalau aturannya A, dia mengatakan itu B, lihat dulu apa masalahnya. Jadi hakim itu harus jeli. Kasihan para pihak kalau kalah tapi aturannya salah. Ya. Kalau pengakuan para pihak itu ada di gugatan dan jawaban. Pengetahuan hakim itu contohnya tadi yang saya mau melakukan penundaan, ya, saya melakukan sidang di Batam itu pengetahuan saya itu. Oh ini belum dibangun, dan itu yakin karena saya melihat sendiri. Baik, lanjut. Nah ini PS, pemeriksaan setempat atau Platz Untersuch Sente. Jadi berdasarkan skema nomor 7 tahun 2011, pemeriksaan setempat dilakukan terhadap objek tidak bergerak, misalnya pertanahan, perizinan, dan tindakan. Jadi saya waktu ke Batam itu perizinan. Saya lihat karena belum dibangun, nah langsung saya tunda itu. Kemudian pemeriksaan setempat merupakan bagian dari pembuktian. Jadi itu tadi pengetahuan hakim bahwa gedung atau pembangunan bandara itu belum dibangun.
yang tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan hakim. Paham ya? Jadi pengetahuan hakim itu tuh yakin bahwa itu memang belum dibangun. Lanjut, dasar dan aspek pengujian oleh petun. Dasar pengujiannya diatur dalam pasal 53 ayat 2, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPP. Kemudian aspek pengujian meliputi kewenangan. Jadi kalau itu tanah ya siapa yang berwenang menerbitkan sertifikat. Kalau itu adanya di Surabaya ya di BPN Surabaya. Berarti dia berwenang kalau yang mengeluarkan BPN Surabaya. Kemudian prosedur. Prosedurnya seperti apa untuk menerbitkan sertifikat itu? Ada permohonan, ada pemeriksaan, kemudian ada memberikan patok, ada penghitungan, pengukuran, dan sebagainya. Kemudian substansinya, apakah itu benar, pil punya si A misalnya, dikuasai mulai kapan, kemudian dia mendapatkan dari mana, apakah dari petok, apakah dari jual beli. Jadi itu semua substansinya itu. Oke, lanjut. Nah, ini tahapan persidangan. Tahapan persidangan petun itu sama dengan perdata, ya. Tapi hukum material. Kalau ini kan kalau perdata kan formil. Kalau tun ini material. Jadi kebenaran sejati. Yaitu pembacaan gugatan kalau sudah proses lolos dismissal, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban. Kemudian setelah itu sidang selanjutnya ditunda dengan replik. Kalau tidak ada replik, duplik, maka langsung bukti. Jarang itu terjadi, kecuali dalam pilkada. Waktunya mepet, jadi biasanya mereka cuma baca gugatan jawaban, langsung bukti. Tapi kalau ada penggugat yang berani, udah nggak usah replik. Gugatan sudah berani, sudah benar, udah cepet itu. Tapi kalau biasanya pengacara itu dilewati semua. Replik dulu. Setelah replik, terima duplik. Baru pembuktian. Nah, pembuktian itu baik tertulis maupun saksi. Kalau mengajukan saksi itu yang benar-benar tahu dengan perkara yang dihadapi. Jangan asal saksi, akan rugi sendiri. Saksi itu yang tahu, yang melihat, yang merasakan. Itu saksi. Kalau dia tidak melihat, tidak merasakan, ya, dan tidak tahu untuk apa jadi saksi. Kemudian ahli, ahli itu juga pembuktian. Jadi kalau misalnya ahlinya itu tidak mengetahui bagaimana misalnya prosedur perizinan, dia harus tahu itu dasar undang-undangnya apa. Kalau dia ngomong tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, kita juga akhirnya, loh, ini saksi ahli ini dari mana dasarnya? Kecuali misalnya pengalaman dia, peraturan itu disimpangi semua dan ada dasarnya, nah itu boleh. Tapi biasanya ahli ini kan biasanya dari dosen, kemudian dari pengalaman. Karena yang diperiksa bukan saksinya, tapi ahlinya itu. Jadi kalau mereka tidak berpengalaman di bidang itu, jangan dijadikan sebagai ahli. Kalau mengenai tanah, ya harus orang yang kerjaannya di tanah. Paham benar dia soal tanah. Kalau dia misalnya di bidang pembangunan, sekarang kan ada tindakan pemerintah itu, pembangunan. Ya orang-orang yang tahu di bidang pembangunan. Jangan asal ambil ahli yang bukan pengalamannya atau eh, pengetahuannya. Jadi di pembuktian itu
baik tertulis maupun waktu melakukan persiapan pemeriksaan setempat, melihat kondisinya itu sesuaikan itu. Kemudian ahli itu bisa disimpulkan di dalam kesimpulan. Jadi setelah pembuktian, kesimpulan. Biasanya itu, biasanya yang saya tahu, lawyer itu di kesimpulan itu ngarang sendiri, tidak sesuai dengan pembuktian. Jadi kalau membuat pembuktian, sesuaikan dengan yang dibuktikan. Misalnya bukti satu, P ini. Nah, ini menjelaskan ini. Jadi hakim enak. Kalau misalnya di kesimpulan kok nggak ada kaitannya dengan pembuktian, nah itu nggak dibaca sama hakim yang begitu. Jadi tolong kalau jadi lawyer, benar-benar yang menguasai betul di dalam tun itu. Kalau objeknya tanah, ya benar, ini tanah ini begini. Jelaskan semua. Dasar bukti ini, dasar saksi ini, waktu setempat begini, ceritakan semua. Dari situ nanti hakim akan baca itu. Jadi hakim juga akan terbantu untuk bikin putusan. Jadi bikin putusan kalau kesimpulannya benar akan dibaca itu. Dan akan membantu. Tapi kalau dalam kesimpulannya itu ngarang, ya sudah, untuk apa dibaca. Jadi antara pembacaan gugatan sampai dengan kesimpulan, itu harus ada kaitannya semua. Ya. Gugatan dan replik itu kan pengulangan saja. Kalau ada yang kurang, tambahkan di dalam replik. Kalau ada misalnya aturan yang belum masuk, masukkan di dalam replik. Tapi jangan di gugatan itu A, di repliknya B. Wah itu nggak pas itu. Ya harusnya B, gitu, tambah ditambahi B gitu. Paham ya? Baik, lanjut. Sudah cepat ya, kurang 5 menit ya. Upaya hukum. Nah, upaya hukum itu ada upaya hukum biasa dan luar biasa. Yang upaya hukum biasa ya banding, kasasi, kemudian gugatan KIP. Gugatan KIP itu langsung kasasi itu. Dan itu prosesnya beda sekali. Tidak seperti gugatan biasanya. Nanti dibaca di permanya ya. Kalau nggak baca permanya nanti nggak tahu. Kemudian yang luar biasa itu PK. Ya. PK itu yang akan dinilai itu kalau ada novum. Novum, ya, bukti baru yang di dalam gugatan tidak ada. Di dalam tingkat pertama tidak ada, di banding tidak ada, ajukan di dalam kasasi apa PK. Tapi kalau bukti PK-nya itu novumnya itu sudah ada, ya percuma, capek saja. Karena PK itu biayanya mahal itu. Tahu Bapak berapa itu? 3 juta itu PK itu. Kalau kita ngajukan PK tapi nggak ada novumnya, percuma. Sudah rugi uang, rugi waktu, dan kalah. Tuh. Jadi kalau jadi lawyer harus menang. Harus menang. Karena kalau saudara pertama kalah, kedua kalah, ketiga kalah, siapa yang mau datang lagi? Harus menang. Jadi kalau mau, lihat perkaranya, kira-kira menang enggak? Kalau, oh ini menang ini. Nah, saudara pegang. Ada itu pengacara seperti itu. Jadi kalau dilihat, wah kalah ini. Tapi kalau nggak ada kerjaan gimana? Kalau nggak ada pekerjaan kan gimana caranya supaya menang? Dan itu apa ya? Kalau kepada klien itu kan harus meyakinkan, Pak, ini kayaknya ini nggak mungkin menang, Pak. Tapi kalau Bapak nggak gugat, Bapak sudah kalah, kan gitu. Jadi harus dijelaskan dulu, Bapak ini kepentingan Bapak ini kemenangannya sekian persen, Pak. Itu harus dijelaskan itu. Kalau kita jelaskan, Bapak ini pasti menang, ternyata kalah.
Itu jadi pengacara tuh repot memang. Kalau menyatakan menang terus kalah, wah, nggak nyapa itu orang. Ini sebenarnya orang ini bantu apa enggak gitu. Tapi kalau dari awal kita ngomong, Pak, ini sebenarnya Bapak ini menang tuh kecil, Pak. Tapi kalau Bapak enggak melakukan gugatan, Bapak sudah kalah kan gitu. Harus pinter ngomong, tapi jangan minteri, ya. Jangan minteri. Jadi lawyer itu ada yang pinter ngomong itu. Sampai orang itu walaupun kalah, dia puas. Benar itu, ada itu. Karena pinternya dia ngasih masukan ke penggugat itu. Jadi apa ya? Harus belajar apa namanya itu? Bukan public relation ya apa ya? Jadi pokoknya Bapak harus pinter lah. Kalau orang itu misalnya nggak datang ke kantor Bapak, besok tuh ada orang yang nggak gugat pun datang ke kantor Bapak, itu yang bagus. Jadi kita harus bisa membuat orang tuh senang. Jadi jangan dibuat musuh, Pak. Jangan. Senyum saja, orang datang kita ajak senyum, kita ajak ngomong. Pokoknya Bapak harus bisa meyakinkan bahwa orang itu walaupun nggak punya kepentingan datang juga ke kantor Bapak. Itu harus. Seorang lawyer itu harus seperti itu. Dan lawyer itu di Amerika itu mahal. Benar itu. Di Amerika itu profesi paling mahal itu lawyer. Dokter tuh kalah. Dan sekarang sudah mulai itu. Di Indonesia itu lawyer sudah mulai diperhatikan. Asal jangan asal lawyer ya. Kalau asal lawyer di PA itu, maaf saya bukan merendahkan posisi PA ya. Di PA itu saya dengarkan kantor saya depannya PA itu. Itu satu perkara cuma 2.500.000 loh. Mereka terima itu. Bayarnya aja untuk perkara itu 1 juta. Ya hampir hampir anu lah, hampir 1 juta. Kan cuma 1,5 juta. Jadi ya kalau dia misalnya kantornya di sana, enak lah. Kalau misalnya dapat 10 ya lumayan ya, 10 kali 1,5 juta bisa 15 juta. Kalau misalnya seminggu selesai 10 ya lumayan itu. Tapi kalau perkara-perkara tun itu hampir nggak ada yang 2,5 juta itu. Karena sidangnya walaupun ekot kan tetap harus hadir pada saat pemeriksaan persiapan dan pembuktian. Jadi Bapak harus bisa jelaskan ini buktinya harus ini, saksinya harus ini. Kalau perlu ahli harus begini dan ahli itu mahal loh, mahal ahli itu. Dan ada itu ahli itu asal dibayar, ada itu. Kadang-kadang saya kasihan ini ahli ini apa ya? Padahal mahal itu ahli itu. Mana ada ahli dibayar 10 juta? Tidak ada. Iya, kalau konsultasi kepada Bapak Ibu 10 juta ya lumayan ya. Lumayan itu. Daripada konsultasi gratis kan mending bayar ya kan? Karena sekolah ini aja bayar Bapak. Jadi kalau dia gratis loh, saya sekolahnya aja bayar. Kuliah 4 tahun. Kalau Bapak gratis lah saya makan apa? Gitu. Tapi ngomongnya yang halus. Yang halus. Jadi ya, jadi lawyer itu memang harus pintar ngomong dan jangan minteri yang penting. Tunjukkan kalau dia ceritain ini dengerin aja yang bagus gitu. Kalau kalau nanti hasilnya akan kalah, itu harus dijelaskan. Tapi tadi, walaupun dia kalah, kan tetap gugat. Gitu. Jangan sampai dibilang kalah terus pulang. Saudara yang rugi. Jadi upaya hukum itu ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa ya. Nah, ini kayaknya ini sudah mau selesai nih. Nah, dalam upaya hukum yang perlu diperhatikan, harus dilihat aturan dasarnya apakah bisa diajukan upaya hukum atau tidak.
Ya. Kemudian apakah upaya hukum yang tersedia banding atau langsung kasasi? Kayak tadi itu, KIP itu langsung kasasi. Terus pembangunan tanah untuk kepentingan umum itu kasasi. Misalnya dalam perkara perlawanan tidak ada upaya hukum. Jadi di dalam dismissal proses itu perlawanan ya, itu tidak ada upaya hukum itu. Kemudian tenggang waktu untuk upaya hukum berbeda-beda tiap perkara. Misalnya, perkara biasa 14 hari sejak pemberitahuan putusan. Sedangkan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu 7 hari. Dan PK itu 180 hari sejak mengetahui objek novum. Ya. Kemudian ada pembatasan kasasi terhadap perkara tertentu menurut pasal 45A ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 Junto SEMA nomor 10 tahun 2010. Jadi yang perlu diperhatikan dalam upaya hukum, memori banding ditujukan untuk melawan putusan tingkat pertama, sifatnya tidak wajib ya. Jadi banding itu tidak wajib harus memori. Tapi kalau saudara tanpa mengajukan memori, kasihan yang bayar ya. Jadi tetap ajukan memori. Sedangkan memori kasasi wajib diajukan. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 atau 2005 itu. Pengajuan memori kasasi bersama-sama pada saat pernyataan kasasi atau tidak boleh lebih dari 14 hari sejak dikirim pemberitahuan putusan banding. Jika tidak mengajukan memori kasasi, maka berkas perkara tidak diteruskan pada Mahkamah Agung. Ini khusus kasasi ya, tolong diperhatikan. Untuk PK, alasan-alasan sudah limitatif dalam pasal 67 Undang-Undang 14 tahun 85 ya. Untuk PK. Kemudian dari 6 alasan PK yang dibuka sidang terbuka untuk umum, hanya PK dengan alasan novum. Nah ini. Hari dan tanggal penemuan novum harus dinyatakan di bawah sumpah oleh pejabat yang berwenang dalam persidangan, kemudian dilakukan pencocokan terhadap novum tersebut dan dibuatkan berita acara sumpah. Jadi yang mengajukan novum itu akan diperiksa, kemudian disumpah kapan dia menemukan itu. Jadi pembatasan upaya hukum kasasi itu pasal 45 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. SEMA nomor 4 tahun 2016, putusan pejabat daerah yang berasal dari sumber kewenangan desentralisasi, adapun yang bersumber dari dekonsentrasi atau Medebawin tetap dapat dilakukan kasasi. Jadi kalau misalnya yang desentralisasi itu kayak pembatasan kasasi pilkades dan perangkat desa itu kan pelimpahan wewenang pada daerah yang berlaku untuk otonomi daerah itu sendiri. Nah itu nggak bisa kasasi. Tetapi yang dekonsentralisasi itu dari pemerintah pusat ke daerah, dari gubernur ya, kemudian ada dinas itu, dinas-dinas, nah itu dekonsentralisasi itu bisa. Setelah para pihak mengajukan kasasi tapi terkena ketentuan pembatasan kasasi, maka panitera membuat surat keterangan yang dilanjutkan dengan ketua membuat penetapan. Jika ketua setuju dengan panitera, maka berkas tidak dikirim ke MA. Tapi jika ketua tidak setuju dengan panitera, maka berkas tetap dikirim ke MA. Jadi ketua pengadilan dan panitera kadang-kadang tidak sependapat. Jadi kalau setuju nggak dikirim, tapi kalau tidak setuju kirim. Contoh perkara yang terkena pembatasan kasasi pilkades dan perangkat desa ini yang desentralisasi dan itu tidak bisa kasasi itu. Ya, jadi kalau membela perangkat desa yang diberhentikan harus benar-benar, jangan sampai kalah. Kalau sampai di pengadilan tinggi kalah, waduh, nggak bisa kasasi, kalah terus ya. Jadi tolong bukti itu benar-benar dilakukan pada saat pemeriksaan tingkat pertama. Nah, sekarang eksekusi. Hanya putusan telah BAT yang dapat dimintakan pelaksanaannya, yang diatur dalam pasal 115 dan 116
Undang-Undang Nomor 5 2000 ya 1986 dan Undang-Undang 51 tahun 2009. Pelaksanaan putusan dilakukan oleh tergugat. Jadi di dalam peradilan tata usaha negara itu eksekusinya itu tergugat ya. Eksekusinya itu tergugat, eksekutor itu tergugat, bukan pihak lain. Kemudian petun bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Nah, ini ketua pengadilan yang melakukan pengawasan. Jadi kalau misalnya nggak dilaksanakan oleh tergugat, saudara datang ke kantor pengadilan untuk minta dilaksanakan. Tergugat atau terhukum yang tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela dikenakan upaya paksa. Ya, itu dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Upaya paksa yang tersedia adalah pengumuman di media massa, ya. Tapi diumumkan di media massa 10 kali pun tergugat itu biasa aja itu. Indonesia ini parah ini. Jangankan itu yang jadi maaf ya, kan jadi terpidana aja sudah dipasangi itu tahanan masih begini-begini. Ya, seperti itulah. Jadi pengumuman di media massa, pengenaan sanksi administrasi dan pengenaan uang paksa. Ini pun susah dilaksanakan ini. Apabila tergugat tidak dapat melaksanakan putusan karena perubahan kesalahan keadaan hukum, diusahakan disepakati pembayaran sejumlah uang atau kompensasi. Ini pasal 120. Jadi saya punya trik kalau saudara nanti eksekusi. Kalau misalnya nggak mau melaksanakan eksekusi, laporkan polisi saja. Pasal 216 KUHP itu. Biasanya pejabat itu takut kalau di itu kan. Jadi atau tidak melaksanakan eksekusi itu kewajiban dia itu. Baca itu di pasal 216, 216 KUHP itu. Walaupun itu tuntutannya itu enggak tinggi, ya 4 bulan setengah. Tapi kalau sudah dilakukan itu, kalau benar polisinya mau melaksanakan, takut itu. Ya. Apabila tergugat tidak dapat melaksanakan putusan karena perubahan keadaan itu secara pasal 120. Nah, itu nanti akan ditentukan kalau misalnya dia sebagai pejabat sudah tidak melakukan itu dan sudah ditempati orang lain, nah itu akan dihitung dengan uang, ya. Dan biasanya itu yang dilakukan kalau mengenai kepegawaian tadi. Tapi kalau misalnya sertifikat pencabutan sertifikat dia nggak mau nyabut, sudah laporkan polisi saja pasal 216 itu. Dan itu bisa itu kalau mau. Kalau menurut saya bisa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang saya sampaikan. Kayaknya sudah selesai tuh. Selanjutnya coba. Jadi saya beri waktu lah. Ini sudah 12:04 ini. Akhirnya setengah satu juga ya. Yes, tidak apa-apa lah. Saya tadi ada janji itu jam 12, tapi sudah lewat ini. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, jangan kelewat dari yang saya sampaikan. Ya, silakan. Silakan Bapak. Terima kasih. Terus. Ya, monggo Pak. Oke. Oke.
Nah. Hmm. 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 Bukan milik si yang nempati ya. Hmm. Ini tuh nama berdata. Kan kita ini kuliah tun, Pak. Nanti kalau saya jawab perdata, jawabannya saya salah kan kasihan yang bertanya. Jadi gini Pak, di tun itu yang menjadi objek itu kan katun. Jadi misalnya tadi rumah itu dihuni oleh pihak ketiga misalnya ya. Yang punya itu si A, tapi nempati si B. Nah, yang kita gugat tuh objeknya Pak, bukan orangnya itu. Yang kita gugat di tun itu objek sengketanya. Kalau itu tanah, rumah, sertifikat. Itu yang jadi objeknya. Nah, kalau itu rumah misalnya sama wali kota dianggap tidak punya IMB terus mau dibongkar, ternyata dia IMB-nya dibawa oleh yang punya, yang salah yang bongkar, Pak. Jadi yang jadi gugatan itu objeknya, bukan orang yang menempati rumah itu. Di dalam tun itu objek. Ya, kalau itu misalnya tindakan, tadi misalnya membongkar, nah itu juga jadi objek. Jadi kalau misalnya objeknya itu perintah bongkar dan dibongkar, nah itu menjadi objek. Jadi yang menggugat yang punya rumah itu menggugat itu. Iya. Ini apa sertifikat yang salah dalam memutuskan. Nah, Itu apa bisa ke petun, Pak? iya, kalau misalnya itu sudah ada sertifikat belum? Sudah. Nah, kalau sudah ada sertifikat, terus yang mau digugat apanya? Nah, itu kan keliru dalam menentukan atas nama. Seharusnya kan bukan pemiliknya. Bukan pemiliknya. Padahal yang punya kan yang tadi, yang punya itu yang nempati, yang nempati tadi kan hanya suruh nempati, digugat, kemudian terbit sertifikat, namanya sesuai itu. Nah, kita mau gugat dengan ke petun bisa enggak untuk merubah sertifikat? Saya kok kurang paham ya. Jadi kalau misalnya ini rumah, Pak ya, Iya, betul. ditempati oleh si B, B, padahal yang punya si A. si A, Nah, betul. kan sertifikatnya ini kan ada. Atas nama Terus B. mau di atas namakan yang nempati ini gitu. Nah, ini ada orang yang ngakui dalam proses, ini ada yang namanya perona. Dalam perona itu Di sertifikatnya yang nempati. ya sertifikat itu dianggap miliknya yang induk. Nah, padahal ini kan belinya dulu sebagian, belinya sebagian. Sama ini pemilik cucunya diperonakan sama BPN itu salah menentukan, salah menentukan. Jadi diikutkan semua, haknya ini dicaplok gitu. Bisa Pak, bisa menggugat itu. Jadi yang merasa punya hak di sini, gugat aja terhadap perona yang ada, sertifikat yang ada. Bisa. Berarti gugat BPN-nya. Iya, ditun. Ditunkan ya. Kalau soal sertifikat itu mau dibatalkan, itu ketun Pak. Wah, ya tuh, betul. Ya. Siap. Nih.
Paham Pak ya? Yang lain? Ah, sana dulu. Cek, cek. Terima kasih Bapak. Ya, Izin bertanya. Cek. Pada tahun 99 terjadi jajak pendapat antara Timur Timur dengan Indonesia. mm, Nah, di situ kami memilih Indonesia mm, dan harus meninggalkan tanah kelahiran kami Timur Timur dan mm, mulai mengungsi di NTT, mm, tepatnya di Atambua. mm. Di situ kami huni di lahan pemerintah dari tahun 99 sampai sekarang. Di Atambua, NTT. Atambua itu masuk wilayah Indonesia. Betul, Bapak. Terus? Yang menjadi pertanyaan saya, apabila pemerintah atau bupati katakanlah mengeluarkan SK untuk menggusur kami dari tempat tersebut, apakah kami punya legal standing untuk menggugat? Dan apabila punya, agar tidak salah kamar, kemana kami menggugat? Ke TUN atau pengadilan? Mengingat objeknya ada dua, putusan dengan perbuatan melawan hukum terkait penggusuran itu. Jadi Terima kasih, gini, Bapak. no action, no interest. Atau kebalik ya, no interest, no action. Jadi kalau enggak punya kepentingan tuh enggak bisa menggugat. Nah, saudara menggugat dasarnya apa? Jadi harus punya Cek. yang saudara pegang bahwa Iya, kalau enggak ada Bapak. enggak bisa. Begini Bapak, karena kami ini kan korban politik Bapak. Artinya kami nasionalisme kami milih Indonesia. Kami meninggalkan tanah kelahiran kami di Timor Leste dan ke Indonesia. Itu menjadi dasar Bapak. Dan kami sudah menguasai lebih dari 20 tahun, dari 99 sampai sekarang. Punya surat. Untuk surat tidak punya, tapi Nah, itu. saat pertama kali kami tinggal, kami sudah memberitahukan kepada pemerintah setempat bahwa kami menempati lahan tersebut. Ya, yang penting itu. Dari saudara datang ke pemerintah setempat, apalagi kalau kenal bahwa saudara memang pernah menempati rumah itu selama 20 tahun, harus ada suratnya itu supaya bisa menggugat. Karena bukan satu orang saja Bapak, 455 kakak dan luas lahan itu 45 lebih hektar Bapak. Boleh itu, asal itu tadi pejabat di situ, lurah atau camat memberikan surat keterangan bahwa nama si A sampai Z itu pernah tinggal di situ dari tahun berapa sampai tahun berapa, terus kemudian wilayahnya di mana, bisa itu. Ya, berarti untuk PMH-nya digabung saja tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Oh iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Nah, terakhir ya. Saya mau tanya Bapak. Ini kan tadi karakteristik hukum acara Pratun kan ada gugatan, ada putusan tidak boleh ultra petita atau reformatif NPOs diperbolehkan. Nah itu kan berarti hakim itu dalam petun boleh memutus lebih yang memutus petitum yang lebih yang ditulis di petitum. Misalnya saya punya petitum itu 5 juta, tapi hakim kan bisa memutus lebih jika misalnya ada hal-hal lain kan Pak ya, seperti Bapak jelaskan tadi. Tapi ini bukankah berlawanan sama tadi Pak, ketun yang ganti rugi sesuai PP 43 tahun 1991? Jadi begini, apa namanya, ultra petita itu di luar petitum. Di luar petitum? Iya. Oh. Di luar petitum, misalnya di situ minta menyatakan batal SK mengenai ABC. Nah, terus sama hakim ditambahkan DEF. Nah itu nggak boleh. Oh. ABC saja, ABC aja maksimal gitu. Yang satunya itu apa namanya BP. Ya tadi itu, yang saya jelaskan pajak atau itu dalam pertimbangan. Oh. Ya, dalam pertimbangan itu boleh, tapi bukan di dalam petitum. Petitum. Jadi dalam pertimbangan itu. Ini mestinya bayar pajaknya 1 M, itu dijelaskan dalam pertimbangan. Bukan 50 juta gitu. Itu yang boleh. Tapi dalam ultra petita itu di petitum, itu enggak boleh. Berarti di luar petitum Bapak ya? Ya, di pertimbangan. Pertimbangan hukum. Oh iya Pak, terima kasih. Sudah ya? Sudah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena waktunya memang ini sudah sampai 12:30 juga, kurang 5 menit.
Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mengerti apa yang saya sampaikan. Saya aja yang sudah setua ini banyak yang lupa. Dan dari tahun 96 saya masuk TUN tuh sampai sekarang itu pun masih ada yang lupa, apalagi yang baru belajar ya. Jadi tolong betul-betul belajar, jangan sampai jadi lawyer itu, maaf ya, jangan asal dibayar ya. Jadi betul-betul membantu para pihak. Jadi jangan asal tulis aja tapi salah, tapi harus benar. Inilah belajar ini gunanya untuk itu. Jadi saya atas nama pribadi maupun yang memberikan presentasi, mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Dan saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semua dan menjadi lawyer yang baik dan benar ya. Itu tujuan untuk sekolah ini seperti itu. Jadi bukan hanya untuk lulus saja terus asal jadi lawyer, tapi jadi lawyer yang benar-benar lawyer ya. Jadi demikian Bapak sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurman atas pemaparan materi dan jawaban dari para peserta yang luar biasa. Selanjutnya yakni sesi foto bersama. Pada para peserta bisa maju ke depan untuk sesi foto bersama. Terima kasih.